Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Nah sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 23. Namun karena terlalu panjang, saya akan bacakan ayat yang keempat dan ayat yang kelima saja buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Saudara yang kasih Tuhan, judul renungan kita sore hari ini yaitu tetap maju di tengah tantangan. Tetap maju di tengah tantangan. Nah, ayat yang kita baca tadi ini merupakan kisah Nehemia beserta orang Yahudi yang pulang dari pembuangan selama 70 tahun di Babel kembali ke Yerusalem. Nah, kembalinya orang Israel kali ini yang dipimpin oleh Nehemia mempunyai visi yang besar, yaitu membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Namun, visi mereka kali ini tidak berjalan mulus, saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami halangan, mereka mengalami cercaan, olokan dari orang-orang yang tidak senang terhadap orang Israel. Siapakah mereka? Kita bisa melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yaitu Sanballat dan Tobia. Sikap mereka terhadap bangsa Israel ketika mereka mendengar bahwa orang Israel kembali membangun tembok Yerusalem, sikap mereka apa? Mereka marah. Ya. Yang kedua, mereka sakit hati. Yang ketiga, mereka mengolok-olok, bahkan menghina, mengatakan bahwa orang Israel ini adalah orang yang lemah. Bagaimana mungkin orang Israel ini bisa membangunkan kembali batu-batu yang telah menjadi puing itu? Apakah mereka bisa menghidupkan kembali? Mereka menghina sedemikian rupa. Bahkan di ayat yang ketiga, ya, pasal 4 ayat yang ketiga, Tobia berkata begini, ya. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi Tobia menghina sekali, berkata bahwa kalaupun orang Israel membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh ini, kalaupun kucing naik ke atas tembok itu runtuh itu. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Tetapi bagaimana sikap Nehemia dan orang-orang Yahudi yang membangun tembok Yerusalem itu? Sikap mereka adalah apa, saudara? Tetap maju. Tetap maju. Walaupun ada tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap maju. Yang pertama yang mereka lakukan apa, saudara? Ayat yang keempat dan kelima tadi yang kita baca, dan ayat yang kesembilan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi, mereka berdoa kepada Tuhan. Nehemia berkata, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Mereka menaikkan doa kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, lihatlah kami. Mereka menghina kami, mereka mencerca kami, mereka mengolok-olok kami. Hinaan dan cercaan orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, Sanballat dan Tobia, tidak menjadi penghalang bagi orang Israel untuk terus maju untuk membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh itu. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita kemudian menyerah? Apakah kemudian kita, ya udahlah, ya saya memang begini, saya tidak bisa maju memang, ya orang-orang sekitar tidak suka sama saya, tidak mendukung saya dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Nehemia dan orang Yahudi, mereka tetap maju. Yang kedua, saudara, apa yang mereka lakukan? Selain berdoa, saudara, mereka juga berjaga-jaga dan siap untuk berperang. Kita melihat ini ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya. Di sana kita melihat bagaimana orang Israel, mereka terus maju, mereka terus bekerja, tapi juga sambil berjaga-jaga. Ya, mereka bekerja sambil membawa pedang. Mereka bekerja, ada yang berjaga-jaga, ada yang melihat ada musuh nggak, ya, sambil berjaga-jaga. Ya, mereka berdoa sambil berjaga-jaga. Nah, ini luar biasa, saudara dikasihi Tuhan. Ancaman dari orang-orang yang tidak suka terhadap orang Israel, baik Sanballat dan Tobia, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk terus membangun tembok itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita terus maju di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi hari-hari ini? Apakah kita kemudian menyerah
lalu kemudian kita putus asa, bahkan kemudian kita menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, bagaimana Nehemia dan orang-orang Yahudi ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka terus maju, tidak menyerah. Bahkan mereka dengan semangat giat bekerja, ya, giat bekerja. Dan bagian yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini orang-orang Israel, Nehemia dan orang-orang Israel ketika mereka menghadapi tantangan, mereka terus bekerja. Jadi tadi mereka berdoa, mereka berjaga-jaga, dan yang ketiga mereka terus bekerja. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Kalau saat ini saudara dikasihi Tuhan, apa yang Anda kerjakan, apa yang Bapak Ibu saudara kerjakan saat ini adalah merupakan kehendak Tuhan. Walaupun saat ini Anda mengalami tantangan, ingat, terus maju. Karena apa? Karena ada Allah yang beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Saya teringat sebuah kisah yang ada di Jepang yang bernama Toru Kumon. Nah, Toru Kumon ini merupakan guru matematika yang handal, tetapi menjadi persoalannya adalah anaknya sendiri tidak bisa matematika. Nah, oleh karena itu dia mencari cara, dia mencari metode yang tepat untuk mendidik anaknya supaya bisa matematika. Dia terus berjuang, dia terus mencari cara, dan akhirnya pada tahun 1954 terciptalah modul Kumon. Ya, dari modul Kumon ini kemudian anaknya itu bisa matematika. Nah, kita mengenal saat ini Kumon ada di 44 negara di dunia dan memiliki tempat 26.000 lebih tempat di dunia. Dimulai dari mana ini? Dimulai dari tantangan yang Toru Kumon alami, bagaimana anaknya tidak bisa matematika. Nah, seringkali tantangan yang kita alami, saudara, seringkali masalah yang kita alami merupakan jalan bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, oleh karena itu, kalau saat ini saudara dikasih Tuhan mengalami persoalan, mengalami tantangan, mengalami cercaan, hinaan dari orang lain yang kita kerjakan saat ini, maka kalau itu kehendak Tuhan, saya mau katakan, maju terus. Maju terus. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan membela kita. Bahkan Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Amin buat firman Tuhan sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.